Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi B akan mempresentasikan tentang managing firm. Ya, ini anggota-anggota kelompok kami. Next. What major factors are driving the sistem ekonomi global dan tatanan dunia global didorong oleh jaringan dan sistem informasi yang canggih. Kedua, pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia secara radikal. Yang terakhir, misalnya produksi banyak produk elektronik kelas atas yang dibagikan ke banyak negara. Contoh rantai pasokan global Apple iPhone. Next. Ini ada contohnya Apple iPhone Global Supply Chain, di mana produksinya itu ada di Amerika, tapi kayak pasokan stok barangnya itu ada di beberapa negara lain seperti China, South Korea, Jepang, Jerman, Italia ataupun Prancis, dan tempat produksi akhir ada di China. Next. Ya, ini ada developing an international information system arsitektur. Di sini ada 4 strategi, yaitu yang pertama ada paham lingkungan global dengan penggerak bisnis untuk persaingan global dan penghambat penciptakan tantangan manajemen. Yang kedua ada kembangan strategi perusahaan untuk persaingan global. Ketiga ada mengembangkan struktur organisasi dan divisi tenaga kerja. Keempat, pertimbangkan masalah manajemen dengan desain prosedur bisnis, rekayasa ulang, dan pengelolaan perubahan. Dan yang terakhir itu pertimbangkan platform teknologi. Lalu selanjutnya ada International Information System Architecture. Yang pertama ada lingkungan global, itu pendorong dan tantangan bisnis. Yang kedua strategi global perusahaan, lalu struktur organisasi, lalu proses manajemen dan proses bisnis, lalu platform teknologi. Selanjutnya terdapat tantangan pada business drivers, dan yang pertama itu tantangan budaya secara umum. Yang pertama partikularisme budaya, kedua harapan sosial, tiga hukum politik. Tantangan khususnya yang pertama standar, dua keandalan, tiga kecepatan, dan terakhir personil. Lalu untuk faktornya, yang pertama faktor budaya umum. Ada teknologi komunikasi dan transportasi global, perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, basis pengetahuan global. Dan untuk faktor bisnis khususnya ada pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Selanjutnya ada challenge and obstacles to global business system. Yang pertama dari segi global ada partikularisme budaya, yakni menyangkut regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan bahasa. Lalu ada harapan sosial, yaitu harapan nama, merek, dan jam kerja. Lalu ada hukum politik, yaitu data lintas batas dan hukum privasi peraturan komersial. Ada juga challenge dan obstacles secara khusus, yaitu standar. Standar adalah perbedaan elektronik data, email, dan standar telekomunikasi. Ada juga keandalan, yaitu jaringan telepon tidak bisa diandalkan secara seragam. Dan dari segi kecepatan, itu kecepatan transfer data berbeda, banyak data yang lebih lambat dari Amerika Serikat, dan terakhir dari personil, yaitu kekurangan konsultan yang terampil. Next. Selanjutnya ada keadaan tradisional. Sebagian besar perusahaan dalam kondisi sistem internasional, yaitu menyangkut entry data manual, sistem lama, dan sedikit kontrol online. Lalu ada kesulitan signifikan dalam menyesuaikan arsitektur internasional. Yang pertama ada merencanakan sistem sesuai dengan strategi global perusahaan. Yang kedua ada penataan organisasi dalam sistem bisnis. Yang ketiga ada memecahkan masalah implementasi, dan yang terakhir memilih teknis platform yang tepat.
Selanjutnya adalah connectivity. Sistem global yang benar-benar terintegrasi harus memiliki konektivitas atau kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam satu jaringan terintegrasi. Internet telah memberikan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas di antara unit-unit perusahaan global yang tersebar. Internet yang sudah tersedia di seluruh negara tidak menjamin layanan apapun. Banyak perusahaan yang memilih menggunakan internet pribadi dan VPN untuk menjamin keamanan datanya. Meskipun jaringan pribadi memiliki tingkat layanan yang terjamin dan keamanan yang lebih baik daripada internet, internet adalah fondasi utama untuk jaringan perusahaan global. Berikut merupakan beberapa tantangan dalam mengembangkan jaringan internasional. Yang pertama, kualitas layanan yang kurang baik. Kedua, keamanan. Ketiga, biaya dan tarif. Keempat, network management. Kelima, installation delay atau penundaan saat penginstalan. Yang keenam, kualitas layanan yang buruk. Ketujuh, regulasi. Dan yang terakhir adalah kapasitas jaringan. Selanjutnya terdapat global strategies dan business organization. Yang pertama, terdapat 3 jenis utama struktur organisasi, yaitu terpusat, yang berarti di negara asal. Kemudian terdapat desentralisasi, yang berarti tersebar atau unit asing lokal. Dan yang terakhir yaitu terkoordinasi, yang berarti semua unit berpartisipasi sebagai sederajat. Kemudian terdapat 4 strategi global utama atau global strategies, yaitu yang pertama, eksportir domestik, yang kedua multinasional, yang ketiga waralaba, dan yang terakhir yaitu transnasional. Next. Kemudian terdapat 5 business function, yaitu produksi, keuangan, pemasaran, manajemen SDM, dan strategi manajemen, di mana kelima business function ini memiliki global business strategy dan strukturnya masing-masing. Untuk business function yang pertama yaitu produksi. Untuk domestic exporter, struktur yang baik untuk produksi yaitu terpusat. Kemudian untuk multinasional, struktur yang baik yaitu tersebar. Dan untuk franchiser, struktur yang baik itu terkoordinasi. Dan yang terakhir untuk transnasional, struktur yang baik itu terkoordinasi. Di mana selanjutnya setiap business function ini memiliki global business strategy dan strukturnya masing-masing yang sesuai. Next. Lalu yang selanjutnya ada tentang global system yang fit dengan strateginya, di mana ada 4 sistem. Yang pertama itu centralized, yang kedua decentralized, yang ketiga duplicate, dan yang keempat itu network. Centralized ini sistem di mana pengembangan dan pengoperasian sistemnya terjadi sepenuhnya di home base domestiknya. Lalu untuk decentralized, setiap unit asing merancang sistemnya sendiri. Lalu untuk duplicate, pengembangan terjadi di home base tetapi diserahkan kepada unit otonom di lokasi asingnya. Dan yang terakhir itu otonom, pengembangan dan operasi terjadi di mode terkoordinasi di semua unitnya. Lalu ini juga ada tabel mengenai sistem configuration dengan strategi-strateginya. Contohnya yang pertama itu ada sistem configuration yang terpusat, di mana strategi yang melakukan terpusat itu ada strategi domestic exporter, lalu terduplikasi yang melakukan sistem tersebut ada franchiser, dan selanjutnya. Lalu yang ketiga mengenai reorganizing the business, di mana untuk mendapatkan sistem yang fit untuk strategi perlu ada pengaturan ulang mengenai bisnisnya. Yang pertama itu mengatur aktivitas penambahan nilai di sepanjang baris keuntungan kooperatif. Misalnya itu menemukan fungsi di mana mereka dapat dilakukan untuk mendapatkan biaya yang paling sedikit tapi dampaknya paling maksimum. Lalu yang kedua itu mengenai mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem di setiap tingkat aktivitas perusahaan, baik regional, nasional maupun internasional. Lalu yang terakhir itu mendirikan kantor di pusat dunia, di mana kantor tunggal bertanggung jawab untuk pengembangan internasional sistem. Kemudian slide ini menggambarkan tentang skenario umum dari perusahaan multinasional dan tantangan yang umumnya dihadapi dalam mencoba mengembangkan sistem informasi transnasional saat berkembang ke pasar Asia. Beberapa contoh disorganisasinya yaitu yang pertama, perusahaan yang memproduksi barang untuk konsumen multinasional tradisional yang berbasis di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa ingin berekspansi ke Asia. Yang kedua, markas besar dunia dan manajemen strategis terpusat di Amerika Serikat. Yang ketiga, memisahkan pusat produksi dan pemasaran regional dan nasional.
Yang keempat, divisi asing memiliki sistem teknologi informasi yang terpisah. Kemudian sistem email tidak kompatibel serta setiap fasilitas produksi menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang berbeda, perangkat keras dan platform database yang berbeda, dan seterusnya. Next. Kemudian ini merupakan kerangka dasar dari solusi untuk mengimplementasikan sistem informasi transnasional. Global System Strategi yang pertama itu hanya membagikan sistem inti, kemudian sistem inti mendukung fungsionalitas yang penting bagi perusahaan. Ketiga, sistem koordinat parsial yang berbagi beberapa elemen kunci. Keempat, tidak harus benar-benar umum melintasi batas negara. Yang kelima, variasi lokal yang diinginkan. Keenam, sistem periferal atau perangkat tambahan. Dan yang terakhir, hanya perlu memenuhi persyaratan lokal. Next. Selanjutnya pada Global System Strategy, yaitu merupakan langkah-langkah dalam menciptakan solusi sistem global yang berhasil sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Yang pertama ada tentukan proses bisnis inti. Kedua ada identifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Lalu pilih pendekatan, yaitu pendekatan sedikit dan desain besar yang cenderung gagal. Kemudian perjelas manfaatnya dengan fleksibilitas global, meningkatkan efisiensi pasar global dan bisnis pelanggan yang lebih besar, melepaskan skala ekonomi baru di fasilitas produksi, dan yang terakhir mengoptimalkan dana perusahaan melalui basis modal yang lebih jauh lebih besar. Dan untuk pada manfaatnya itu sangat penting bagi manajer senior di kantor pusat dan di divisi yang untuk memahami manfaatnya. Selanjutnya. Ya, pada the management solution implementation ini ada 5, yang tiga dulu yang dibahas, yaitu ada agreeing on common users requirement, kedua ada introducing changes in business process, yang ketiga ada coordinating application development. Pada agreeing on common user requirement ada daftar singkat proses bisnis inti, yang kedua ada kembangkan bahasa yang sama dengan pemahaman tentang elemen umum dan kualitas lokal yang unik. Yang kedua, pada introducing changes in business process, ada keberhasilan bergantung pada legitimasi, otoritas, kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses desain perubahan. Dan yang ketiga, pada coordinating application development, ada koordinasikan perubahan melalui langkah-langkah tambahan dengan kurangi sekumpulan sistem transnasional hingga minimum. Next. Ya, lalu ini ada diagram mengenai local, regional, and global system. Jadi pada business system scope ini di setengah lingkarannya itu ada global core system, yang kemudian di luarnya pada lingkaran konsentrasinya itu ada regional coordinated system. Dan pada lingkaran paling luarnya ada local option system. Lalu pada geographic business scope ada local business process, ada global core business process, kemudian di luarnya ada regional business process, dan yang di paling luar ada local business process. Grafik ini atau diagram ini menggambarkan ruang lingkup dari 3 kategori sistem yang berbeda, yaitu global, regional, dan lokal. Sebagai contoh, perusahaan Nike, perusahaan Amerika Serikat, untuk desain pemasaran, penjualan, distribusi yang semua produknya dibuat di pabrik atas sana. Oke, yang selanjutnya itu ada manajemen solusi implementasinya. Yang ketiga itu ada coordinating software release. Perusahaan dapat menerapkan prosedur yang memastikan bahwa semua unit operasi telah melakukan pembaruan ke perangkat lunak terbaru pada saat yang sama, sehingga perangkat lunak semua orang akan kompatibel. Kemudian yang terakhir ada encouraging local users to support global system. Taktik keseluruhan untuk mengatasi unit lokal yang melawan dalam sebuah perusahaan transnasional adalah kooptasi. Kooptasi didefinisikan sebagai membawa oposisi untuk terlibat dalam perencanaan dan implementasi dari solusi tanpa memberikan kendali atas arah dan sifat perubahannya. Alternatif yang dilakukan saat kooptasi itu ada 2. Yang pertama, mengizinkan setiap negara untuk mengembangkan aplikasi transnasional di negara asalnya dan kemudian di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada mengembangkan pusat keunggulan transnasional baru atau satu pusat keunggulan.
Next. Dan yang selanjutnya adalah masalah dan alternatif teknis saat mengembangkan sistem informasi internasional. Yang pertama ada computing platforms and system integration. Hal tersebut terkait dengan platform komputasi dan integrasi sistem. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah mengembangkan sistem global yang terdistribusi dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas negara. Pengembangan sistem informasi berdasarkan konsep sistem inti akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti yang baru akan cocok dengan rangkaian aplikasi yang ada yang dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi dan perangkat yang berbeda. Oleh karena itu, otoritas pusat di perusahaan harus menetapkan standar data dan standar teknis lain yang harus dipatuhi oleh situs. Next. Yang kedua ada connectivity. Next. Yang ketiga adalah permasalahan terkait software, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan perangkat lama dan perangkat baru. Yang kedua, bagaimana cara membangun perangkat lunak yang dapat digunakan oleh berbagai unit bisnis di berbagai negara. Dan yang ketiga adalah terkait dengan human interface design dan fungsionalitas sistem. Yang keempat ada software localization. Software localization merupakan permasalahan mengenai bagaimana cara mengubah perangkat lunak untuk dapat berkomunikasi dalam dua bahasa sehingga dapat dipahami oleh perusahaan global. Next. Yang kelima adalah most important software application. Permasalahan mengenai banyaknya pengguna internet yang tidak dapat membaca atau menulis, maka diperlukan adanya special interface seperti menggunakan video conference atau video call untuk saling menghubungkan dengan mudah. Selain itu, sistem Electronic Data Interchange atau EDI, sistem manajemen rantai pasokan, sistem jaringan sosial kolaborasi dan perusahaan, email, serta konferensi video adalah alat yang penting dipahami oleh perusahaan di seluruh dunia untuk saling menghubungkan dan berkomunikasi. Next. Oke, yang selanjutnya ada bagaimana MIS dapat membantu karir kita. Di sini ada contoh perusahaan dari Global Online Stats yang membuka open position untuk entry level sales dan marketing trainee. Perusahaan menyediakan alat dan layanan untuk mengakses database kuantitatif online yang ditujukan untuk perusahaan bisnis dari semua ukuran, termasuk perusahaan konsultan, agensi media, dan departemen pemasaran di perusahaan besar dari berbagai industri dan negara. Dari job desk tadi itu didapatkan position description, yaitu posisi ini bekerja sama dengan Managing Director dan Head of Global Sales untuk mengembangkan dan mempertahankan prospek penjualan dan akun baru. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.